Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini pria tua berjubah abu-abu itu berdiri di udara di atas pulau Material Gathering. Teriakan yang gelap dan keras dibungkus oleh kekuatan Yuan yang agung saat bergemuruh di pulau ini. Itu adalah orang tua tulang jahat. Mengapa hantu tua ini datang ke pulau Material Gathering dengan cara yang begitu agresif? Siapa yang telah membunuh muridnya? Orang yang begitu berani. Apakah dia tidak tahu bahwa hantu tua ini sombong dan melindungi orang-orang yang dekat dengannya bahkan jika mereka bersalah? Sepertinya pulau Material Gathering tidak akan damai hari ini. Pada saat ini orang tua tulang jahat berdiri di udara. Matanya yang agak dalam menyapu pulau Material Gathering seperti ular beludak. Bisikan yang mencapai telinganya menyebabkan rasa dingin di matanya menjadi sedikit lebih intens. Setelah beberapa saat, beberapa suara angin kencang tiba-tiba muncul dan beberapa sosok bergegas mendekat yang dipimpin oleh Chen Luo. Chen Luo, kau bahkan tidak bisa berurusan dengan pembunuh juniormu. Kau benar-benar membutuhkan orang tua ini untuk datang secara pribadi. Ucap orang tua tulang jahat melirik Chen Luo sebelum berbicara dengan suara yang dingin. Keringat dingin muncul di dahi Chen Luo setelah mendengar kata-kata lelaki tua tulang jahat ini. Dia buru-buru menjawab. Murid ini ingin secara pribadi menangkap bocah itu dan menyerahkannya kepada guru untuk ditangani. Namun orang itu agak kuat dan bahkan Sentu Jue bukanlah tandingannya. Oh, mata gelap dan dingin dari lelaki tua tulang jahat itu bergerak sedikit setelah mendengar ini. Dia telah mendengar tentang Asura besi klan Sentu. Meskipun usianya masih muda, dia telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang lebih lanjut. Bakat yang membuat iri banyak orang. Satu-satunya di dalam wilayah laut angin surga yang bisa mengalahkannya kemungkinan adalah dua monster muda dari dua gua besar. Tidak disangka orang lain yang bisa melakukan ini telah muncul. Di mana orang itu? Ucap orang tua tulang jahat dengan suara acuh tak acuh. Dia saat ini menjadi tamu klan Gu. Ucap Chen Luo. Klan Gu ya? Ucap orang tua tulang jahat menyipitkan matanya. Segera setelah itu tatapannya menyapu saat suara yang kuat sekali lagi bergema di langit. Penatua Gusou, aku tidak ingin menjadi musuh dengan klan Gumu. Tolong serahkan bocah yang membunuh muridku. Pada saat ini wajah tua Gusou sedikit muram saat dia berdiri di gunung yang jauh. Matanya sedikit berkedip sebelum dia menggerakkan tubuhnya dan terbang ke langit. Setelah itu dia menangkupkan kedua tangannya. Hahaha. Orang tua, aku percaya kau baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Mata lelaki tua tulang jahat itu acuh tak acuh saat mereka mengamati Gusou. Namun dia mengabaikan wajah tersenyum yang terakhir dan berbicara dengan suara acuh tak acuh. Penatua Gusou, muridku telah dibunuh oleh seseorang. Aku tidak punya mood untuk mengobrol denganmu sekarang. Ucap orang tua jahat. Penatua Gusou, kau harus menyerahkan Lindong sekarang. Ucap Chen Luo tertawa dingin saat dia berdiri di samping. Orang tua tulang jahat, Lindong adalah tamu penting dari klan Guku. Terlepas dari dendam apa yang kau miliki, aku tidak akan mengizinkanmu menyentuhnya di pulau Material Gathering. Maksudmu kau bersedia menjadi musuhku karena seorang anak muda? Rasa dingin yang gelap melintas di mata lelaki tua tulang jahat itu saat dia perlahan berkata. Pada titik ini, lelaki tua tulang jahat tiba-tiba melihat ke arah puncak gunung yang jauh. Matanya yang gelap dan dingin seperti mata ular beludak saat mereka mengunci sosok muda yang kurus. Kamu adalah orang yang membunuh muridku kan? Mata pria tulang jahat terkunci pada Lindong dari kejauhan. Saat dia tiba-tiba berteriak dengan suara yang tegas. Segera kekuatan Yuan di daerah itu berdesir. Seperti guntur suara keras meledak di samping telinga dari Lindong. Hati-hati. Orang tua tulang jahat ini telah melangkah ke tahap kehidupan mendalam yang sempurna bertahun-tahun yang lalu. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa menandingi Sentu Jue. Ucap Gu Mengqi di samping memperingatkan dengan sungguh-sungguh.
Lindong mengangguk sedikit. Saat ini dia memang merasakan riak yang mengerikan dari orang tua ini. Orang tua ini tidak peduli latar belakang seperti apa yang kau miliki. Hidup untuk hidup. Aku akan mengambil nyawamu ini untuk muridku hari ini. Ucap orang tua tulang jahat memelototi Lindong dengan mata gelap yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia maju selangkah dan muncul di udara di atas gunung seolah-olah dia telah berteleportasi. Tongkat tulang di tangannya terbanting ke udara saat pilar Yuan Power yang agung bersiul dan menyapu ke arah Lindong. Orang tua tulang jahat, ini adalah Pulau Material Gathering. Ini bukan tempat di mana kau bisa bersikap seperti itu. Kemarahan melintas di wajah Gusou setelah dia melihat ini. Dengan teriakan rendah, tubuhnya muncul di depan Lindong dan dia melemparkan pukulan ke depan. Yuan Power melonjak dan pukulannya menyebarkan pilar Yuan Power itu. Meskipun pilar Yuan Power tersebar, tubuh Gusou terdorong ke belakang dan dia terpaksa mundur beberapa langkah. Jelas masih ada celah antara kekuatannya dan kekuatan lelaki tua tulang jahat itu. Gusou, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau adalah lawan orang tua ini? Ucap orang tua tulang jahat berteriak dingin sambil menatap Gusou yang telah campur tangan dengan mata gelap dan dingin. Aku telah mengatakan bahwa aku tidak akan mengizinkanmu untuk menyentuh Lindong selama dia masih di Pulau Material Gathering ini. Ucap Gusou tidak menyerah. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan suar sinyal keluar. Akhirnya itu meledak di udara. Banyak suara angin kencang muncul setelah suara sinyal ini meledak. Banyak ahli dari klanku bergegas dari segala arah. Mereka melayang di udara saat mereka melihat pria tua tulang jahat dengan mata waspada. Orang tua, aku harap kau tidak akan memulai perselisihan apapun di Pulau Material Gathering ini karena klanku. Kalau tidak, jika kepala klan tahu tentang masalah ini, kemungkinan dia juga akan sedikit marah. Ucap seorang pria tua berambut putih berdiri di udara di depan banyak ahli klanku. Dia juga seorang tetua dari klanku dengan kekuatan yang tidak kalah dengan Gusou. Apakah kau berencana menggunakan nama Gufen untuk menekan orang tua ini? Mata lelaki tulang tua jahat itu jelas sedikit berubah setelah mendengar nama kepala klanku disebutkan. Hahaha, itu bukan niatku. Namun tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Lindong ini adalah tamu penting dari klan Guku. Dia telah membantu klan Guku menjadi juara pertemuan bela diri. Jika kami membiarkanmu menyerangnya sesuka hatimu di sini, siapa yang berani membantu klan Guku kami di masa depan? Ucap pria tua berambut putih itu tertawa dengan samar. Apakah maksudmu selama Lindong meninggalkan Pulau Material Gathering, dia tidak akan lagi berada di bawah perlindungan klan Gumu? Mata Chen Luo berputar saat dia berkata. Mata pria tua berambut putih itu mengeras. Dia sedikit mengerinyit dan berkata, secara teori memang begitu. Namun yang terbaik adalah tidak membuat musuh. Aku harap karena klanku kami, kau bisa memaklumi ini. Baiklah, aku akan melepaskannya selama bocah ini menghancurkan kultivasinya sendiri di depanku. Orang tua tulang jahat memandang Lindong dengan cara yang gelap dan dingin. Saat dia menjawab dengan acuh tak acuh. Maaf, aku tidak punya pikiran untuk menyakiti diriku sendiri. Jika kau memiliki minat pada hal-hal seperti ini, kau dapat melumpuhkan dirimu sendiri. Ucap Lindong menyeringai pada lelaki tua tulang jahat dan menjawab. Anak nakal yang berlidah tajam. Pria tua tulang jahat itu tertawa sinis. Namun apakah kau menjadi cacat atau tidak? Bukan orang sepertimu yang memutuskan. Aku pasti akan membiarkanmu membayar harga begitu aku menangkapmu. Lindong tertawa dingin. Segera keinginan membunuh melonjak dari dalam matanya. Aku akan melepaskanmu sementara hari ini karena klanku melindungimu. Namun jika kau berani keluar dari pulau ini, aku akan membiarkanmu memahami apa yang disebut kehidupan tidak lebih baik daripada kematian. Mendengar ini Lindong langsung menatapnya dengan tajam. Jelas anjing tua ini benar-benar menjengkelkan. Di langit pria tua tulang jahat menatap Lindong dengan cara yang jahat. Segera setelah itu, dia dengan dingin tertawa. Dan dengan lambaian lengan bajunya, dia dengan Chen Luo mendarat di area klan Wei di Pulau Material Gathering. Teman kecil Lindong, sementara kau harus tinggal di Pulau Material Gathering. Orang
tua tulang jahat itu tidak akan berani menyerangmu selama kau berada di pulau ini. Kata-kata orang tua itu mungkin keras, tetapi dia tidak bisa tinggal di sini selamanya, ucap Gusou. Lindong menyipitkan matanya. Tidak mungkin bagi lelaki tua tulang jahat itu untuk tetap di sini selamanya. Tetapi ini juga berlaku untuk Lindong. Dia tidak hanya perlu menemukan simbol leluhur kedua, tetapi dia juga perlu mencari Xiaodao dan Little Flame. Yang paling penting, kau telah ditandai oleh segel tulang lelaki tua itu. Kau harus menghapusnya jika kau ingin melarikan diri dari deteksinya, ucap Gumengki menatap Lindong dengan cemas. Segel tulang ya? Lindong mengepalkan tinjunya saat Yuan Power beredar di dalam tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa sepertinya ada jejak fluktuasi yang sangat mendalam yang tersembunyi jauh di dalam tulangnya. Fluktuasi ini mungkin tidak menyebabkan kerusakan apapun pada tubuhnya, tetapi itu akan terus mengirimkan lokasinya ke orang tua tulang jahat. Mengki benar, teman kecil Lindong, apapun rencanamu, kau harus tetap di pulau ini dan lepaskan segel tulang itu terlebih dahulu, ucap Gusou. Kalau begitu terima kasih, Penatua Gusou, ucap Lindong merenung sejenak dan mengangguk. Tidak masalah, kau telah membantu klanku kami dan ini adalah sesuatu yang harus dilakukan klanku kami, ucap Gusou. Waktu berlalu. Pada saat ini Lindong duduk di tempat tidurnya di ruangan yang tenang. Kedua matanya tertutup rapat sementara cahaya hijau terus berkedip di tubuhnya. Kekuatan Yuan di dalamnya melonjak dan untayan kekuatan melahap perlahan menyerbu tulangnya untuk mencari segel tulang tersembunyi di dalam tubuhnya. Di mana kau akan bersembunyi? Pencarian ini berlanjut selama setengah jam sebelum sebuah pikiran melintas di benak Lindong. Setelah itu dia mengunci tempat tertentu di dalam tubuhnya. Ada cahaya hitam lemah yang samar-samar hadir jauh di dalam tulang bercahaya hijau. Itu adalah segel tulang yang ditinggalkan lelaki tua tulang jahat di dalam tubuhnya. Lindong dengan cepat menggerakkan Yuan Power untuk menyerang segel tulang yang tersembunyi setelah menemukannya. Namun kekuatan Yuannya mengeluarkan asap putih saat mereka bersentuhan dengan segel tulang hitam. Itu telah langsung terkikis oleh segel tulang hitam. Peristiwa tak terduga ini menyebabkan kejutan muncul di hati Lindong. Segel tulang itu sebenarnya sangat kuat. Ada jejak ki kematian yang sangat samar di segel tulang. Kekuatan Yuanmu akan terkikis jika menyentuh benda itu. Kau hanya dapat menggunakan kekuatan melahap jika kau ingin menghapusnya. Sebuah suara serak samar dari roh batu leluhur tiba-tiba terdengar dalam pikiran Lindong. Ki kematian? Apa hantu tua itu memang telah menyentuh tahap kehidupan mendalam? Hati Lindong tenggelam saat dia berkomentar. Dia hanya bisa dianggap sebagai setengah langkah menuju tahap kematian mendalam. Namun ini sudah sangat merepotkan untuk kau tangani, jawab roh batu leluhur. Ada celah yang cukup besar dalam kekuatanmu. Meskipun kau memiliki simbol leluhur yang melahap, kau akan membutuhkan beberapa hari untuk melepaskan segel tulang. Orang tua tulang jahat itu juga akan mendeteksinya saat kau melepaskan segel tulang. Pada saat itu, dia pasti akan mengambil tindakan pencegahan lain. Jika hantu tua itu benar-benar berpikir bahwa aku adalah kesemek lembut yang bisa dia peras, dia jelas salah, ucap Lindong tersenyum lebar. Setengah langkah ke tahap kematian mendalam, kau memiliki sesuatu yang dapat menanganinya. Tetapi kau kekurangan bahan-bahannya, ucap roh batu leluhur tiba-tiba berkata. Apa itu? Ucap Lindong bertanya dengan terkejut. Kuali pembakaran langit? Ucap Lindong mengernyitkan alisnya saat berkata. Ini mungkin harta Yuan murni. Tetapi bahkan jika aku mengaktifkan area pembakaran langit, itu hanya bisa menjebaknya untuk sementara waktu. Atau langit pembakaran hanyalah area langit pembakaran hanyalah salah satu formasi dari kuali pembakaran langit. Teknik sebenarnya adalah gerbang langit pembakaran tingkat ke-8. Ucap batu leluhur menjawab. Gerbang langit pembakaran tingkat 8? Apakah itu gerbang magma yang digunakan orang tua Vetian untuk menyegel Jenderal Yimo? Ucap Lindong sejenak terkejut. Iya, sepertinya gerbang formasi diperlukan untuk mengaktifkan gerbang langit pembakaran 8 tingkat kan? Ucap Lindong ragu-ragu sejenak. Dia ingat bahwa lelaki tua Vetian telah menggunakan 8 tablet ringan yang telah disempurnakan ketika dia mengaktifkan gerbang langit pembakaran 8 tingkat saat itu.
Namun tablet ringan itu telah berubah menjadi gerbang untuk menekan Jenderal Yimo. Itu benar, itu sebabnya aku mengatakan bahwa kau kekurangan bahan. Jika kau menggunakan gerbang langit pembakaran 8 tingkat ini, bahkan seorang ahli tahap setengah langkah ke tahap kematian mendalam tidak akan lolos tanpa cedera, ucap batu leluhur. Bahan apa yang diperlukan untuk memperbaiki tablet cahaya gerbang formasi itu? Ucap Lindong berpikir sejenak sebelum bertanya. 8 gunung berapi aktif adalah semua yang dibutuhkan. Batu leluhur menjawab dengan santai. Namun Lindong sepertinya mendengar ejekan dari kata-katanya. Segera wajahnya berubah agak hijau. Dia bukan orang tua Ventian yang memiliki jenis kekuatan mengerikan yang bisa memperbaiki 8 gunung berapi menjadi gerbang formasi. Hahaha, jika kau tidak memiliki kemampuan itu, kau dapat menerima sesuatu dengan kualitas yang lebih rendah. Temukan 8 batu esensi api gunung berapi dan itu juga akan memungkinkan untuk memperbaiki gerbang formasi. Batu esensi api gunung berapi, ucap Lindong bergumam pada dirinya sendiri sebelum dengan cepat menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia telah mendengar tentang objek ini. Itu dibentuk dari energi esensi gunung berapi. Itu berisi energi gunung berapi di dalamnya dan sangat membantu orang-orang tertentu yang berlatih seni bela diri yang unik. Selain itu sangat langka. Oleh karena itu pasti mahal setiap kali itu muncul. Mendapatkan 8 diantaranya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Metode ini tidak berbeda dengan tidak menyebutkannya. Apakah ada metode lain? Tanya Lindong. Karena kau sementara tidak dapat menemukan batu esensi api gunung berapi, kau hanya dapat menggunakan beberapa hal lain, ucap batu leluhur tertawa. Katakan sesuatu yang masuk akal, ucap Lindong mengingatkan tanpa daya dia tidak ingin berakhir bahagia untuk apa-apa lagi. Lindong mengingatkannya tanpa daya. Kau masih memiliki tablet api ilahi kuno dari Master Api kan? Ucap roh batu leluhur bertanya. Lindong sedikit terkejut. Dia dengan cepat mengepalkan tangannya dan sebuah tablet kuno berwarna merah terang muncul di dalamnya. Dia memegang tablet kuno itu saat dia merasakan gelombang panas dari dalam. Akhirnya dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah ini tablet api ilahi kuno? Itu bisa digunakan untuk apa? Kau akan tahu kegunaan pastinya begitu kau menemukan simbol leluhur berkobar di masa depan. Benda ini bisa melindungi hidupmu jika seseorang menyerangmu. Kau tidak perlu diganggu oleh semua ini untuk saat ini. Tugas terpentingmu saat ini adalah menyelesaikan masalah yang akan segera terjadi. Jika kau mendengarkanku, kita akan dapat membuat jebakan untuk hantu tua itu. Lindong menggosok hidungnya. Di dalam kamarnya, mata Lindong berkedip saat dia mendengarkan rencana yang ditransmisikan oleh batu leluhur dari dalam pikirannya. Pada saat yang sama sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi lengkungan sedingin es. Waktu berlalu, kau akan pergi besok. Pada saat ini wajah cantik Gumengki jelas sangat tercengang setelah mendengar Lindong mengucapkan kata-kata seperti itu. Orang tua tulang jahat itu akan menyerangmu begitu kau meninggalkan pulau material gathering ini. Ucap Gumengki lagi. Terus tinggal di sini juga bukan solusi. Aku akan memikirkan cara untuk berurusan dengan orang tua tulang jahat itu. Ucap Lindong tersenyum. Setelah berdiskusi dengan batu leluhur, ketakutannya terhadap lelaki tua tulang jahat itu agak berkurang. Baiklah, karena kau telah mengambil keputusan, tidak ada gunanya bagiku untuk memaksamu. Namun jika sesuatu berkembang di luar kendalimu, kau selalu dipersilahkan untuk kembali ke pulau material gathering kapanpun kau mau. Klan Gukami pasti akan melindungimu. Terima kasih banyak, ucap Lindong dengan tulus menjawab. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.